Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yasinta Lilin Suryanitia. Saya mahasiswa PPG dari STK Santo Yakobus Maroke tahun 2025 dengan NIM 25869052050. Saya dari SMA Negeri 2 Muara Wahau melakukan unit kinerja dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa, tetap semangat, pasti bisa. Puji Tuhan ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan Doa. Akan dipimpin oleh salah satu teman kita ya. Dipersilakan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan kesempatan hari ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran. Bimbinglah kami dalam pembelajaran ini agar kami belajar dengan hati yang terbuka dan mampu menerapkan ajaran-Mu dalam hidup ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pemantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk yang memimpin doa. Kita absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir. Tuhan ya, kalau pada hari ini semuanya hadir. Bisa dilihat di depan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang Aku pribadi yang unik. Oke, aku pribadi yang unik. Oke, itu bisa dilihat ya, ada pertanyaan. Pernahkah kamu bersyukur dengan dirimu yang saat ini? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Pernahkah kamu bersyukur dengan dirimu saat ini? Ya, saya bersyukur bukan hanya kelebihan, tapi juga atas kekurangan yang membuat kita belajar dan tumbuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Lalu pertanyaan selanjutnya, pernahkah kamu merasa iri dengan kelebihan orang lain? Ada yang mau menjawab? Saya Oke, dipersilakan. Pernahkah kamu merasa iri dengan kelebihan orang lain? Ya, karena hampir semua orang pernah merasa iri dengan kelebihan orang lain. Entah itu karena kecantikan, kepintaran, keberhasilan, atau hal-hal kecil yang seperti perhatian yang mereka dapat. Oke, terima kasih ya. Baik, ada pun tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dan mensyukuri diri sebagai pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu cinta kepada sesama, yaitu mengembangkan empati, rasa hormat, dan sikap kasih sayang terhadap sesama tanpa memandang Perbedaan. Oke, Ibu menjelaskan sedikit. Aku pribadi yang unik. Setiap manusia itu unik atau unikui atau unus, yang artinya satu, yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Keunikan bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, atau kemampuan serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Jadi setiap pribadi seseorang itu tentunya memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda ya, atau masing-masing. Bisa dikutip dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Bisa dibacakan itu apa? Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Apa isinya? Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu ya. Jadi kita diajarkan untuk bersyukur atas ciptaan Tuhan. Tuhan ya.
sesuai dengan tujuan pembelajaran topik tadi bahwa kita harus saling menghargai. Baik, ada pun video yang akan kalian tonton. Silakan diperhatikan. People freak out when they see people for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone always said the bottom of the slide is people waiting for other people to come down. Here I come, they're freaking out. They're like, yeah, like this. And I'm so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the thing that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had other things, I wish I had other things, I wish I had other things, and you wish you could have helped it. What I've seen in life is just a couple of key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand. You don't know if you're going to get through it. You know, you go through the storms in life and you don't know how long the storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can go with. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize
you'll learn more about relationships, you'll learn about life and principles, and you'll build your character. If you're a person who wants to, let's say, improve on your character of patience, let's say, don't complain when you're waiting in the line. You ain't going to grow in patience until you're put in a place to wait. It's like you go into a gym and you're walking through the front doors and you tell your wife or your husband, I'm going to the gym. You go into the gym and you come in 3 feet, you do a U-turn and you ride out. I went to the gym. And you're going to do nothing. You're going to go in there. What are you going to do? You're going to pick up the weights. You exercise the muscles that you want to build. I said before you, without arms and legs, but a very strong man because of the bad days of my life. You know how it is. If you didn't go through what you've gone through, you wouldn't be who you are today. And I'm not belittling your pain. Don't worry, I've seen pain in my life, and I've seen not only in my life, but people's lives. And people say, well, at least I have no arms, no legs. And then what am I supposed to say? Well, at least I'm not an African orphan who's dying at 4 years old, and I met that person. What about the 10-year-old girl that was bought for $700 in Mumbai and kidnapped as a sex slave to have 350 clients before the age of 13, pregnant at 12, put the baby under the bed while she works and taught the abandoned by. Sudah ya? Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video lain ini? Sedih, kasihan. Tapi bangga juga ya? Ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Berkelompok ya. Boleh menggunakan handphone ya. Silakan diisi. Soalnya mudah ya? Ya. Sudah dijawab semuanya? Oke. Lagi Bu. Lagi dikit? Ya. Oke. Kelompok ini sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Kita menunggu ya dari kelompok sebelah. Kelompok 2 berarti sudah kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah Bu. Sudah. Oke, bisa langsung dijawab ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan nilai-nilai Kristiani yang berkaitan dengan video tersebut dan kaitannya dengan keterbatasan menjadi kekuatan. Jadi video tersebut menunjukkan semangat hidup Nick yang tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan meskipun memiliki kekurangan fisik. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 yang mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah ada pertanyaan? Jadi saya bertanya, bagaimana perasaan kelompok terhadap kepribadian ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perasaan kami dengan kepribadian Nick menjadi motivasi kami untuk lebih mengembangkan bakat dan kemampuan yang kami miliki. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu.
kekuatan dengan penuh iman dan ketekunan. Manusia dapat melihat bahwa Tuhan mampu mengubah kelemahan menjadi berkat dan kesempatan untuk bertumbuh. Sekian dan terima kasih. Tidak ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, tadi pendapat dari setiap kelompok bahwa pribadi ini meskipun dia memiliki kekurangan, tetapi dengan semangatnya dia tetap menjalani hidup dengan penuh semangat, motivasi, ya, dan juga ketekunan. Ya, jadi keterbatasan tidak menjadi halangan ya, apalagi untuk kita ya. Baik, setelah disajikan tadi dengan jawaban dari kelompok, silakan mengumpulkan RKPD-nya. Lalu silakan masing-masing kelompok untuk membuat refleksi ya. Ya, Bu. Siapa yang menyampaikan refleksinya? Saya dulu. Oke, dipersilakan Feby. Berdiri ya Feby. Baik, di sini saya akan membacakan refleksi dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, yang dapat diambil dari pembelajaran ini yaitu setiap orang memiliki keunikan yang membedakan satu sama lain. Menjadi pribadi yang unik berarti berani tampil apa adanya dan terus berusaha menjadi lebih baik. Keunikan dapat terlihat dari cara berpikir, bersikap, serta menghadapi berbagai situasi. Dengan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan berharga. Dan Oke, terima kasih untuk Feby yang sudah menyampaikan. Adapun Ibu membuat kesimpulannya, silakan didengarkan. Bahwa sebagai seorang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh, kita ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri. Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama, betul tidak? betul. Dengan demikian kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman atas diri yang tinggi. Dengan dasar itu kita mengisi hidup, meraih cita-cita dan melaksanakan panggilan Allah. Kita juga diajarkan untuk mencintai dan menyayangi serta menghormati sesama apapun keadaannya, karena kita semua sama-sama diciptakan oleh Allah yang sama. Oke, bagaimana kehidupan kalian sehari-hari? Apakah kalian sudah menerapkan ini? Mencintai sesama sudah? Sudah. Bersyukur dengan apa yang dimiliki? Bersyukur. Apakah di dalam diri kalian ada kekurangan juga? Ada. Bagaimana cara kalian mengatasi kekurangan tersebut? Mengeluh? Menerima. Oke, menerimanya ya. Baik, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, ini ada tugas mandiri ya. Ya, silakan dicatat di bukunya, nanti akan dikumpulkan minggu depan ini pekerjaan rumah ya. Itu ada tulislah kemampuan dan keterbatasan yang kalian miliki masing-masing. Lalu membuat doa untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis. Sudah semuanya dicatat? Sudah ya? Ibu rasa cukup sekian materi kita tentang aku pribadi yang Unik. Oke, tepuk tangan untuk semangat. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan Doa. Oke, siapa yang mau doa penutup? Saya, Bu. Oke, dipersilakan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pelajaran hari ini. Engkau
doa kami untuk mencintai diri sendiri, menghargai perbedaan, dan menggunakan kelebihan kami untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama belajar hari ini. Semoga kami semakin dekat dengan-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus.